Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 366. Kamu tidak perlu tahu. Rosalie Naiswell berkata dengan ekspresi sedingin es. Aku di sini untuk mewakili keluarga Naiswell untuk berbicara tentang kolaborasi masa depan kita. Kakek Zimmer membeku, dia tidak menyangka Rosalie akan mengatakan hal seperti ini. Sekantong sampah yang tidak berharga, Harvey York memiliki tempat yang begitu penting di hati Sane. Akankah keluarga Zimmer membutuhkan orang-orang seperti menantu yang menumpang untuk naik pangkat? Pada saat itu tak terbayangkan bahkan untuk kakek Zimmer. Rosalie terus berbicara. Aku punya banyak urusan yang harus diselesaikan, jadi aku akan mempersingkatnya. Kebetulan, keluarga Naiswell berutang budi pada Harvey sebelumnya. Dia datang ke rumah kami hari ini untuk meminta kami untuk membalas budi dengan mengakui keluarga Zimmer. Kakekku awalnya tidak menerima permintaan itu, tetapi dia berjanji untuk memilih proyek untuk bekerja sama dengan keluarga Zimmer. Adapun efektivitas kolaborasi kita dan jika kalian dapat menggunakannya untuk naik peringkat, hanya bergantung pada kinerja kalian. Kakek Zimmer membuat ekspresi seolah dia mengerti segalanya. Dia bertanya-tanya bagaimana Harvey mendapatkan keberuntungan ini untuk mengalami kekayaan seperti itu dan dihormati oleh keluarga Naiswell. Ternyata keluarga Naiswell berhutang pada Harvey adalah kebetulan. Tapi sekantong sampah yang tidak berguna itu berguna dengan memberikan kesempatan seperti itu kepada keluarga Zimmer. Tanpa berpikir dua kali, kakek Zimmer telah mengeluarkan kesombongannya. Nona Naiswell, karena Anda di sini dan menawarkan untuk berkolaborasi, Anda harus tahu tentang kemampuan keluarga Zimmer. Meskipun keluarga tersebut bukan keluarga kelas 1 di Niumhi, York Enterprise memang berinvestasi dalam bisnis keluarga kami. Itu saja sudah cukup untuk membuktikan kekuatan kami. The Naiswells tidak akan kecewa jika Anda berkolaborasi dengan kami. Kakek Zimmer terlalu sombong. Bagaimanapun, mereka adalah satu-satunya keluarga yang diinvestasikan oleh York Enterprise di Niumhi sampai saat itu. Zack Zimmer yang kehilangan muka di pameran barang antik baru-baru ini juga membuat keluarga Zimmer lebih dikenal. Dari perspektif ini bukan hal buruk yang terjadi pada mereka. Tapi sekarang, apapun alasannya, keluarga Zimmer akan bisa naik lebih tinggi karena keluarga Naiswell ingin berkolaborasi. Pada waktunya, keluarga Zimmer menjadi keluarga kelas 1 tidak akan terlalu sulit untuk dicapai. Ini adalah kontrak untuk kolaborasi kita, ada beberapa lusin proyek yang saat ini ada di Niumhi. Cukup pilih satu dan jika tidak ada masalah, cukup tanda tangani di sini dan kirimkan ke penanggung jawab di Niumhi dari Naiswells. Detail kontak tertulis di sini. Rosalie segera memotong kakek Zimmer dan berkata, Nona muda, Anda bercanda. Kakek Zimmer tidak percaya apa yang terjadi saat ini. Dia tidak menyangka Rosalie sudah menyiapkan kontrak untuk kolaborasi mereka. Meskipun Naiswells begitu tinggi dan perkasa, sepertinya mereka menantikan untuk berkolaborasi dengan kami. Mulut kakek Zimmer kering seperti gurun, semuanya berjalan sesuai rencana. Sepertinya Harvey sangat membantu keluarga Naiswell. Jika tidak, mengapa mereka begitu langsung? Sepertinya sekantong sampah yang tidak berharga ini masih berguna dalam dirinya. Mungkin kita bisa menggunakannya untuk menyedot lebih banyak manfaat dari Naiswells. Kakek Zimmer berpikir dalam hati. Tapi dia kemungkinan besar akan meminta Mandy Zimmer untuk bertanggung jawab atas kolaborasi dengan Naiswells. Kita tidak bisa membiarkan keinginannya terpenuhi. Kakek Zimmer memiliki banyak pemikiran tentang ide ini. Tapi ini tidak mengalihkan perhatiannya dari membaca kontrak dengan cepat, memilih proyek terbaik, lalu menandatangani kontrak tersebut. Nona Naiswell, kami tidak akan berani mengabaikan kontrak yang datang dari Naiswells. Saya akan menandatanganinya di depan Anda untuk mewakili ketulusan keluarga kami. Kakek Zimmer sangat bersemangat melebihi keyakinannya tetapi masih tetap memasang wajah tenang. Bab 367.
Kakek Zimmer nyaris tidak menahan tawanya. Setelah kontrak ditandatangani, itu berarti Zimmer secara resmi akan berkolaborasi dengan Naiswells. Meskipun bukan Sane Naiswell yang meminta kolaborasi itu sendiri, memiliki kesempatan untuk bekerja dengan keluarga Naiswell adalah kesempatan langka bagi keluarga Zimmer. Di seluruh Southlight, orang-orang yang memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Naiswell hanyalah keluarga kelas 1 di sekitar kota. Itu juga berarti bahwa Zimmer yang memiliki kualifikasi untuk bekerja sama dengan Naiswell akan memberi mereka kesempatan untuk naik ke peringkat teratas, bersama dengan bantuan proyek pusat komersial. Zimmer didukung oleh York Enterprise dan Naiswells, dua raksasa pada saat yang sama. Seberapa sulitkah untuk naik peringkat? Saya berterima kasih, karena telah memberi kami kesempatan untuk bekerja sama dengan Naiswells. Kakek Zimmer berkata dengan rendah hati. Terima kasih telah datang jauh-jauh ke sini untuk mengirimkan kabar baik ini kepada kami, Nona Naiswell. Dan tolong bantu saya untuk berterima kasih kepada Master Naiswell. Keluarga Zimmer akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kami tidak akan mengecewakannya. Kakek Zimmer lebih tua dari Sane, tapi itu tidak menghentikannya untuk bersikap rendah hati dan dia tidak akan berani bersikap tidak hormat padanya. Rosalie Naiswell telah berhenti berbicara tentang Harvey York, dia takut kakek Zimmer akan memuji Harvey atas situasi ini. Dia tidak perlu khawatir tentang ini. Kakek Zimmer tidak akan pernah berpikir seperti ini. Dalam pikirannya, Harvey hanyalah seekor anjing, tentu saja dia harus membantu keluarga. Ini semua untuk membayar kembali keluarga, mengapa dia menaruh Harvey di hatinya untuk masalah itu? Jika para Zimmer tidak memiliki kemampuan, apapun yang dikatakan Harvey tidak akan berguna. Setelah Rosalie pergi, kakek Zimmer kembali dan duduk di atas tahta besi miliknya. Dia gemetar karena kegembiraan karena itu adalah kesempatan besar bagi Zimmers. Proyek ini setidaknya akan setara dengan proyek pusat komersial. Kakek Zimmer harus memberikan kesempatan ini kepada Zack Zimmer. Jika dia bisa menangani proyek dengan baik, kemungkinan dia naik peringkat akan tinggi. Jika demikian, bahkan jika Mandy Zimmer akan mengurus proyek pusat komersial dengan sempurna, dia hanya akan setara dengan Zack. CEO Zimmer, apakah Anda berencana untuk membiarkan wakil CEO menangani proyek ini? Sekretaris itu bertanya setelah mencari tahu apa yang dipikirkan kakek Zimmer. Aku tahu kamu takut dia membuat kesalahan, tetapi ini adalah kesempatan besar baginya. Lagi pula, membiarkan dia bertanding persahabatan melawan Mandy bukanlah hal yang buruk. Kakek Zimmer percaya diri. Sekretaris itu tutup mulut meskipun dia ingin mengatakan sesuatu. Di matanya, hal seperti ini harus ditangani oleh Mandy. Mandy melakukan hal-hal dengan hati-hati dan penuh perhatian, tapi Zack hanyalah seorang pemboros. Tidak peduli seberapa bagus proyek itu, dia akan menghancurkannya apapun yang terjadi. Bahkan mengubah proyek menjadi alat untuk mencari keuntungan lebih untuk dirinya sendiri. Tetapi sekretaris itu jelas bahwa kakek Zimmer tidak akan membiarkan Mandy Zimmer menanganinya. Dia tidak akan pernah membiarkan Mandy Zimmer menduduki posisi CEO. Semua yang dia lakukan hanyalah membuka jalan bagi Zack Zimmer. Katakan pada Zack untuk datang menemuiku, aku harus memberitahunya tentang kabar baik ini. Kakek Zimmer berkata dengan penuh semangat. Zack bersekongkol melawan Mandy ketika dia diberitahu tentang situasinya. Dia juga bersemangat melampaui keyakinan. Dia ingin mengambil alih proyek pusat komersial Mandy, tetapi sekarang dia memiliki sesuatu yang lebih baik yang melambai padanya. Bab 368. Ketika Zack Zimmer telah tiba di villa, kakek Zimmer dengan cepat memberitahunya tentang kolaborasi dengan keluarga Naiswell. Pada saat yang sama, kakek Zimmer membuat wajah lurus. Zack, kolaborasi ini mungkin diawasi oleh Rosalie Naiswell sendiri. Kau harus mengambil kesempatan ini. Jika kau entah bagaimana bisa menjadikannya milikmu, aku bahkan tidak keberatan kau menjadi menantu mereka. Zack membeku. Kakek biasanya baik kepadaku, mengapa dia memintaku untuk menjadi menantu orang lain? Apakah dia berencana untuk menyerah padaku?
Kakek Zimmer telah melihat melalui pikiran Zack, dia kemudian meyakinkannya dan berkata, Zack, yakinlah. Keluarga Zimmer akan selalu terbuka untukmu bahkan jika kau entah bagaimana berhasil menjadi menantu keluarga Naiswell. Jangan khawatir tentang itu. Tentang Rosalie Naiswell, kau bisa mencobanya jika mau. Kudengar dia mungkin pewaris keluarga Naiswell berikutnya. Jika kau bisa menjadikannya milikmu, bahkan sampai menjadi menantu, kau bisa menggantikannya di masa depan ketika dia telah naik pangkat. Sebentar lagi, mengubah Naiswells menjadi Zimmers tidak akan mustahil untuk dicapai. Zack kaget, dia tidak menyangka kakeknya akan berpikir sejauh itu. Kakek, terima kasih telah mempercayaiku. Aku akan menangani ini dengan lancar, aku tidak akan mengecewakanmu. Zack sangat bersemangat. Dia tidak memiliki banyak pemahaman jika hanya menangani proyek tetapi dia memiliki beberapa trik untuk mengambil gadis-gadis. Rosalie terlihat seperti orang yang berada di atas daya tarik material dunia, dia jelas tidak akan punya pacar. Wanita seperti ini akan mudah ditangani jika aku bisa membuka hatinya. Kakek Zimmer puas. Aku tentu berharap kau dapat meningkatkan hal-hal seperti ini. Jika kau dapat menangani ini dengan benar, aku akan mewariskan kursi CEO-ku kepadamu. Pidato itu lucu. Bagaimana upaya tak tahu malu untuk mengejar Rosalie berubah menjadi peluang untuk memperbaikinya. Di perusahaan Zimmer, Harvey York jarang mengunjungi Zimmer Enterprise. Tetapi ketika dia benar-benar tiba, dia melihat Mandy Zimmer masih bekerja, sambil berpura-pura memiliki semangat juang yang kuat. Harvey tahu bahwa dia bingung kemarin. Jika tidak, dia tidak akan seperti ini hari ini. Melihat ini, Harvey patah hati. Sayangnya, hubungan antara keduanya tidak menjadi lebih baik. Dia berdiri di pintu depan menatapnya sebentar, lalu memutuskan untuk mengetuk pintu. Masuk. Mandy berteriak keras dan jelas. Saat Mandy mendongak dan melihat bahwa itu adalah Harvey, ekspresinya langsung berubah dingin. Udara di antara keduanya segera menjadi sedingin es. Harvey tersenyum dan berjalan mendekati Mandy. Kau masih marah padaku? Mandy mengerutkan kening dan berkata, keluar. Aku pergi ke Naiswells. Harvey segera memotong apa yang ingin dikatakan Mandy. Keluarga Naiswell setuju untuk memilih proyek acak untuk berkolaborasi dengan Zimmer. Aku berpikir, karena aku yang bertanya, satu-satunya yang mampu berhubungan dengan mereka adalah kamu. Aku harap kamu akan mengambil kesempatan ini. Mandy membeku setelah mendengar ini. Dia telah bersama Harvey selama 3 tahun penuh. Meskipun berpikir bahwa dia adalah sampah yang tidak berharga, dia tahu bahwa di dalam tulangnya dia adalah orang yang sangat bangga. Akan sangat memalukan jika Harvey pergi dan memohon pada keluarga Naiswell, tapi dia melakukannya demi dia. Mandy memiliki dorongan untuk meminta Harvey York memeluknya pada saat itu, tetapi dia akhirnya menghentikan dirinya sendiri untuk mengatakannya. Terima kasih, kata Mandy lembut. Jika itu sesuatu yang kamu inginkan, aku bisa membantumu mendapatkannya. Hanya jika kamu menginginkannya, aku akan melakukan apapun semampuku untuk itu. Ucap Harvey pelan. Itu adalah perasaan sebenarnya yang Harvey katakan padanya, bukan hanya kalimat acak yang dia ucapkan. Bahkan jika dia ingin menjadi CEO York Enterprise, dia akan dengan rela memberikan posisi itu kepadanya tanpa berpikir 2 kali. Sayang sekali Mandy juga orang yang sangat bangga, dia percaya pada kemampuannya. Untuk membuktikan bahwa wanita sebaik pria, dia tidak akan menerima beberapa hal yang akan diberikan kepadanya. Baiklah, kamu sendiri yang mengatakannya. Kalau begitu beritahu aku, hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Ella Graves? Tanya Mandy karena semua kebetulan yang aneh. Bab 369. Mata Harvey York berkedut, dia melihat ke langit-langit, tidak bisa berkata-kata. Kenapa dia masih bertanya tentang ini setelah sekian lama? Urusan ini tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Tanpa berpikir 2 kali, dia menghela nafas. Mandy, tolong percaya padaku yang satu ini. Kita hanya berteman. Jika kita berselingkuh, aku akan ditabrak mobil saat aku pergi keluar.
Mandy Zimmer mengulurkan tangannya dan menutup mulutnya. Diam. Jangan sial, berhenti bicara omong kosong. Aku sudah percaya padamu. Keduanya saling memandang dan tersenyum, es tampaknya pecah. Pertengkaran antara pasangan biasanya singkat, tetapi hubungan antara Harvey dan Mandy terlalu rumit. Mereka bahkan tidak dihitung sebagai suami istri yang sebenarnya, hanya di luar. Karena hal inilah muncul begitu banyak kontradiksi di antara keduanya. Harvey, aku harus bekerja. Kamu pergi dulu, pulang lebih cepat. Kata Mandy malu-malu. Dia membuat keputusan, dia mungkin harus melewati batas malam itu. Jika tidak, suaminya mungkin diambil oleh orang lain. Mandy menjadi malu seperti biasanya setelah memikirkannya. Pada saat itu, telepon Harvey tiba-tiba berdering. Suasana hati yang baik di antara keduanya langsung berhenti. Harvey segera menutup telepon tanpa melihatnya dan kemudian tertawa. Ayo lanjutkan. Jangan khawatir, itu tidak masalah. Kamu. Mandy terdiam, bagaimana pria ini bisa begitu tak tahu malu. Telepon berdering lagi sebelum keduanya bahkan mulai berbicara. Mengapa kamu tidak mengangkatnya dan lihat siapa itu? Kata Mandy sambil sedikit marah. Harvey tanpa daya mengangkat telepon, suara dingin Rosalie bergema dari sisi lain. Harvey, keluarga Naiswell telah memenuhi permintaanmu saat kamu meminta untuk berkolaborasi dengan Zimmer. Sekarang kamu membelakangiku dan melupakan janji kita. Rosalie. Mandy langsung tahu siapa itu setelah mendengarkan. Harvey menatap Mandy dengan perasaan bersalah dan kemudian menghela nafas. Nona muda, aku punya urusan yang harus kuurus. Dan aku berjanji akan mengajakmu makan malam, sekarang baru sore. Kamu tidak perlu menelepon saya sepagi ini bukan? Ayo jemput aku lebih awal, aku harus berbelanja. Dia segera menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Harvey meletakkan teleponnya dan melihat Mandy berdiri di depannya, lalu menilainya dengan skeptis. Kau akan berbelanja, lalu makan malam dengan Rosalie. Kepala Harvey hampir meledak. Keduanya baru saja melewati Ella Graves, bagaimana dia menjelaskan situasi ini sekarang? Harvey benar-benar tidak berdaya. Sayang, tolong dengarkan aku. Rosalie dan aku hanya berteman, aku hanya setuju untuk pergi bersamanya untuk makan malam karena Zimmers. Harvey berkata dengan sedikit rasa bersalah. Dia bukan idiot, dia tahu apa yang dipikirkan Mandy kurang lebih. Belum lagi Rosalie adalah orang yang luar biasa. Bukan hanya penampilannya, bahkan kualitasnya. Sosoknya adalah yang terbaik. Kepribadiannya dan cara dia menangani sesuatu juga dikagumi oleh Harvey. Tapi Harvey sudah menikah. Meskipun dia dan Mandy tidak berperilaku sebagai pasangan yang sebenarnya, mereka sudah menikah selama 3 tahun di mata publik. Bahkan jika dia tertarik pada Rosalie, dia secara tidak sadar akan menolaknya. Tapi sayangnya, dia tidak menyadari hal ini. Mandy bingung. Dia duduk di kursi kantornya dan kemudian terus bekerja setelah beberapa saat. Pergilah. Karena kamu sudah berjanji pada Nona Naiswell, kamu harus memperlakukannya dengan sesuatu yang baik. Ingatlah untuk segera kembali ke rumah. Harvey dengan cemas menatap istrinya. Sayang, kamu tidak marah padaku kan? Aku baik-baik saja. Akulah yang memintamu untuk meminta bantuan Naiswells. Kamu harus memenuhi janjimu. Jika tidak, itu akan buruk bagi Zimmers kita. Mandy menghela nafas panjang, memberi isyarat kepada Harvey agar dia pergi. Dia menunggu sampai Harvey meninggalkan kantor dan kemudian membanting pintu hingga tertutup. Air mata tak terkendali menetes di wajahnya. Apakah itu benar? Bahwa Harvey tidak memiliki perasaan terhadap Rosalie meskipun dia sebaliknya. Mandy pun tak segan bertanya saat di depan Ella. Tapi di depan Rosalie, dia bahkan tidak berani. Dia terlalu luar biasa, sampai-sampai Mandy takut pada kenyataan bahwa Harvey secara tidak sadar tertarik padanya. Pada saat itu, dia ragu-ragu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Bab 370. Di malam hari, Harvey York telah meninggalkan kantor dan mengendarai Porsche-nya untuk menjemput Rosalie Naiswell. Rosalie sama pusingnya dengan gadis kecil dengan es krim ketika dia naik ke kursi penumpang depan.
Dia berpikir bahwa Harvey hanya akan menjemputnya dengan sepeda listrik, dia bahkan mempersiapkan diri untuk memaksakan senyum di atas sepeda. Dia tidak berpikir bahwa dia akan mengendarai Porsche di sini. Ini berarti Harvey harus menghargai Rosalie, kan? Apa yang kamu tertawakan? Harvey bingung. Pikiran seorang wanita begitu kompleks, ia sering berubah ketika diinginkan. Rosalie melihat keluar jendela dan tersenyum. Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin tersenyum. Ada masalah? Tidak masalah sama sekali. Kamu adalah wanita muda dari Nicewells. Tidak hanya di Niumhi, bahkan di seluruh Southlight, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Kata Harvey York. Harvey tidak mengucapkan kata-kata itu untuk sanjungan. Meskipun Nicewells belum mampu mengendalikan seluruh Niumhi sebelumnya, otoritas mereka masih luar biasa. Kalau begitu mari kita pergi berbelanja. Ketika aku selesai, maka mari kita ambil makanan. Kata Rosalie. Harvey melihat jam tangannya dan memaksakan senyum. Nona muda, ini sudah jam 6. Kita bisa pergi berbelanja, tapi mari kita batasi hanya 1 jam. Oke. Istriku akhirnya mau berbicara denganku hari ini. Aku harus kembali padanya setelah aku selesai mentraktirmu makan malam. Kalian berdua pasti sangat serasi. Bagusnya. Rosalie tersenyum sementara matanya menunjukkan sedikit kerumitan. Di pusat perbelanjaan, keduanya berjalan di jalan seolah-olah mereka adalah pasangan. Beberapa orang sering melihat mereka untuk kedua kalinya. Rosalie tidak pergi ke tempat-tempat yang memiliki merek-merek mewah untuk berbelanja, melainkan pergi ke toko-toko dengan merek-merek yang ramah konsumen. Mereka hanya menjual pakaian dan aksesoris biasa di sini. Rosalie tidak tertarik pada sebagian besar hal di sini. Tetapi ketika dia melihat aksesori kecil itu, dia segera naik untuk mengambil dan memilihnya. Harvey memandanginya memilih aksesoris untuk waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dan membawanya ke jalan lain. Mari kita lihat ke sini. Rosalie melihat toko-toko perhiasan yang berkumpul di sini dan tanpa sadar berkata, Harvey, aku tidak membawa uang sebanyak itu. Tidak apa-apa, aku akan membayarmu. Kata Harvey. Harvey berpikir bahwa dia berhutang budi pada Rosalie. Seharusnya wajar baginya untuk membalasnya setidaknya sedikit. Betulkah? Lalu aku akan memilih yang tercantik, paling mahal. Kata Rosalie. Dia tidak punya pengalaman jatuh cinta. Tetapi pada hari itu, dia pergi ke internet untuk menutupi kurangnya pengetahuan. Ada sebuah artikel yang mengatakan sebagai berikut. Buatlah seorang pria berbuat lebih banyak untukmu, maka akan lebih sulit baginya untuk meninggalkanmu. Dia ingin mempraktikkan ide ini pada saat itu. Tapi dia tidak tahu seberapa kaya Harvey. Beberapa saat setelah melewati toko perhiasan, tatapan Rosalie terpikat oleh kalung zamrud di salah satu jendela toko. Kalung itu sendiri memiliki liontin berbentuk hati, dengan berbagai berlian mosaik di sekitar kalung itu. Mewah tapi tidak biasa. Klasik tetapi tidak dengan mengorbankan fashion. Seorang pegawai toko dengan penuh perhatian memberikan pengenalan kepada pelanggan tentang kalung itu ketika dia melihat mereka. Selamat malam, kalung ini adalah produk jadi merek ini. Hanya ada 100 dari ini yang dijual di seluruh dunia, bernama Emerald Fantasy. Emerald Fantasy. Nama yang bagus. Bahkan Rosalie Nicewell, yang memiliki pengetahuan luas, sangat senang melihat kalung itu lebih dekat. Ini terlihat sangat cantik. Rosalie tidak bisa menahan penilaiannya dan berkata. Pada saat itu, suara wanita lain bergema di sekitar toko. Sayang, ayo lihat. Emerald Fantasy ini terlihat sangat bagus. Belikan untukku. Sepasang kekasih masuk ke dalam toko. Wanita itu tampak cantik, pria itu tampak tampan. Sebuah pasangan yang dibuat di surga. Tetapi ketika mereka datang ke toko dan melihat Harvey bersama Rosalie, mereka membeku. Rosalie. Lama tidak bertemu, tidak percaya kita akan bertemu di Niumhi. Siapa ini? Pria simpananmu. Keduanya lulus dari universitas yang sama dengan Rosalie Nicewell. Nama pria itu adalah Owen Hawkins, wanita itu adalah Ria Ferguson. Owen mencoba mengejar Rosalie selama mereka di universitas.
Secara alami, dia ditolak. Ketika dia melihat Rosalie bersama seorang pria berwajah lusuh di sampingnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek mereka.